Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertatap muka kembali di acara Kultum Ramadan Madinah Islamic School. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Yayang Firahmawati. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema puasa dan revolusi mental. Puasa dan revolusi mental memiliki relasi yang cukup kuat untuk pengembangan diri dan spiritualitas. Puasa terutama di bulan Ramadan ini bulan yang sangat penting bagi kita kaum muslimin. Kehadirannya tidak boleh dianggap biasa-biasa saja, tetapi juga harus disikapi dengan luar biasa. Karena Allah mensyariatkan puasa itu tidak hanya sekedar untuk menahan lapar, menahan haus, kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, tetapi lebih daripada itu, puasa membawa pesan revolusi menyeluruh bagi kita semua. Ibarat seorang guru atau seorang dosen yang memberikan tugas kepada siswanya untuk memberikan tugas karya ilmiah agar siswa atau mahasiswanya ini bisa terlatih dan bisa memahami apa yang sudah diajarkan oleh guru atau dosennya. Tidak sama halnya dengan puasa. Allah mewajibkan puasa kepada kita adalah semata-mata bukan untuk memberatkan kita, tetapi agar kita benar-benar mengerjakannya dengan serius. Karena puasa ini memiliki hikmah ataupun pelajaran yang luar biasa yang pasti akan dirasakan oleh kita secara jasmani ataupun rohani. Kemudian untuk meyakinkan kita, Allah menegaskan kewajiban berpuasa seperti di dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Perintah Allah tidak hanya sekedar mewajibkan, tetapi juga ditunjukkan bukti bahwa puasa itu juga diperintahkan kepada umat atau generasi sebelumnya, agar kita yakin dan benar-benar serius dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Setelah kita renungkan secara mendalam, puasa memang benar-benar merevolusi bagi orang-orang yang serius mengerjakannya. Dalam kehidupan kita mungkin sebelum bulan Ramadan, bisa dikatakan mungkin kita sering lupa atau kurang patuh terhadap konsep-konsep yang Allah syariatkan kepada Nabi untuk kita. Mungkin kita lalai atau bahkan kita abai. Waktu dalam sehari 24 jam mungkin kita juga lupa untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oke, maka dengan puasa ini Allah merevolusi mental kita untuk taat dan patuh. Contohnya seperti apa? Kita harus rela lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari selama bulan Ramadan yang kurang lebih waktunya adalah 30 hari. Semoga puasa ini semata-mata karena Allah
Mari kita coba telisi kebiasaan-kebiasaan kita atau keseharian kita di luar Ramadan. Makan misalnya, kita hampir tidak memiliki jadwal makan yang teratur dan konsisten. Kapan saja kita mau makan, kita tidak pernah ada pertimbangan, apalagi untuk mengikuti sarannya Nabi bahwa makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kadang kita suka lupa akan hal itu. Begitu Ramadan tiba, sepanjang Ramadan semua unsur yang sering kita abaikan dan sering kita lalaikan direvolusikan secara dramatis. Kita mulai makan secara teratur, kemudian ada batas-batas waktu kita harus makan, ada pula batas waktu kita harus berhenti makan. Jadi ketika bulan Ramadan kita belajar untuk disiplin waktu terhadap makan. Kemudian sebelum Ramadan mungkin kita kurang disiplin juga dalam memanajemen waktu, baik itu pola keseharian kita kerja ataupun pola kita tidur gitu ya. Dan mungkin semua hal itu insya Allah akan teratur ketika di bulan Ramadan. Karena apa? Karena ketika kita di bulan Ramadan ini semua waktu harus ada batasnya. Seperti makan ada batasnya, jam sahur ada batasnya. Insya Allah ketika bulan puasa maka revolusi mental, revolusi waktu juga akan mempengaruhi kebiasaan kita sehari-hari. Dalam hal ibadah sering kita abai dan lengah dalam pelaksanaannya. Bangun di pertengahan malam pun juga sering terlewat begitu saja, hening hingga subuh berkumandang. Tilawah Al-Quran seakan-akan tidak menarik untuk kita lakukan. Salat yang tadinya mungkin kita merasa cukup dengan 5 waktu dalam satu hari, di bulan Ramadan kita harus sholat tarawih yang rakaatnya mungkin lebih banyak daripada sholat fardu yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian sebelum puasa mungkin kita masih kesal-kesal kepada seseorang atau mungkin kita ada amarah kepada seseorang. Di bulan puasa kita harus dan wajib untuk menahan emosi kita kepada orang lain karena hal itu akan membatalkan puasa. Dengan seperti itu Allah mengajarkan kepada kita untuk melatih diri kita lebih baik lagi, merevolusi mental kita lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata bulan Ramadan ini menjadikan ajang untuk kita sebagai makhluk yang tertib dan disiplin terhadap waktu. Ternyata Ramadan merevolusi kita untuk patuh sebagai hamba, untuk menjadi makhluk yang paling tertib dalam menyikapi hidup. Menjadi hamba Tuhan yang harus disiplin dengan mentaati waktu-waktu yang boleh dan tidak boleh. Menjadi manusia yang hidup secara teratur dan tunduk pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak sadar, kita mengakui diri kita sebagai hamba yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Allah, nahnu lana abidun, bahwa kita benar-benar menjadi hamba yang patuh dan tunduk kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan kepatuhan dalam bulan Ramadan adalah ciri dari revolusi mental secara total yang akan berefek kepada diri kita sendiri sebagai pelaku puasa, yakni kita akan mampu membentengi diri secara lahir maupun batin. Wajar jika Nabi Muhammad SAW dengan tegas mengatakan as-saumu junnatun, puasa itu akan menjadi benteng pertahanan diri secara lahir maupun batin. Dengan menerapkan pola hidup yang serba teratur dan disiplin akan membuat kita yang berpuasa menjadi sehat secara fisik dan hidup yang patuh, tunduk dan taat tanpa paksaan akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih tawakal, rendah hati, berserah diri kepada Allah dan
pada akhirnya kita akan sehat secara psikis. Wajar jika Nabi menjamin para shaimin dan shaimat yang menjalankan puasa sesuai dengan aturan yang telah diajarkan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Puasa dan revolusi mental memiliki relasi yang kuat dalam pengembangan diri dan spiritualitas. Dalam prosesnya, puasa dapat menjadi sarana untuk mencapai revolusi mental dan memperkuat aspek-aspek positif dalam kepribadian serta merubah perilaku seseorang menjadi lebih baik lagi. Waktu puasa dapat menjadi kesempatan untuk kita meningkatkan kesadaran melalui refleksi diri dan introspeksi terhadap diri sendiri, dan ini membuka pintu perubahan pola pikir, memicu revolusi mental yang mengarah kepada pemahaman diri yang lebih dalam. Pada saat puasa, terutama jika dijalani dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dapat membantu untuk membangun ketahanan emosional, dan ini menciptakan perubahan yang positif untuk mengatasi stres dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa juga dapat membangkitkan empati kita terhadap orang-orang yang kurang beruntung, mengingatkan kita betapa pentingnya berbagi dan kepedulian sosial. Hal ini menjadi landasan untuk revolusi mental yang mengutamakan kepada kebaikan dan pengabdian kepada sesama. Dengan begitu, mari kita bersama-sama mengambil manfaat dari puasa sebagai ajang dari revolusi mental, bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus secara fisik saja, tetapi puasa adalah panggung untuk memperkuat kesabaran, melibatkan diri dalam introspeksi yang mendalam, memupuk empati, mengatasi rasa cemas, dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui keseimbangan antara aspek fisik, mental, kemudian spiritual, puasa menjadi jalan untuk kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik secara keseluruhan. Mari kita laksanakan puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat karena Allah akan mudahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih positif lagi dalam bersikap, dalam berpikir, dan dalam tindakan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak hanya merayakan kemenangan atas rasa lapar, tetapi juga kemenangan atas diri kita yang lebih baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.